Kalau nya surga kayak ini berarti kada masuk surga kecuali orang yang tawabu, orang yang rendah hati. Neraka kayak ini kada masuk neraka kecuali orang sombong. Artinya penghuni surga itu kebanyakan orang-orang tawabu, penghuni neraka kebanyakan orang-orang sombong. Makanya meskipun kayak samud, halusnya ada sombong di hati, karena kau masuk surga. Orang masuk surga itu orang yang tawabu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi darina min. Kemudian sembahyanglah engkau bersama dengan imam seperti kaifiat sembahyang yang telah disebutkan. Nah, ketika selesai imam khutbah, sembahyang sudah sembahyang Jumat. Sembahyang Jumatnya itu sopnya kita mengkawat tadi sop pertama. Karena itu jalan untuk mendapatkan surga. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan kepada ulun amalan yang bisa memasukkan ke surga. Ujar Nabi, kun mu'addinan, ikam jadi orang bang, tukang bangnya sudah. Ikam jadi tukang bangnya sudah, mu'addin. Ya Rasulullah, ulun kada kawa. Mun ulun kada kawa ya Rasulullah, kun imaman, ulun kada kawa jadi mu'addin, jadi imam. Kada kawa juga Rasulullah. Ujar Nabi, mun kada kawa, maka ikam hendaklah sembahyang di saf pertama. Nah, jadi muadzin ini kenal pahala kabian. Mun kita bisa azan, bagus azan. Tapi mun kawanang azan nang bagus suara juga bang. Karena bila inya muadzin itu bagus suara, orang ke masjid itu semangat juga biar. Apalagi sembahyang subuh, pemanya nang adzan lagunya lagu makan semangat, amun nang adzan subuhnya lagunya lagu mengantuk, bisa kuliah orang turunan kan. Makanya dalam kitab Al-Faidul Mukhtarah diperhatikan kalau ada muadzin yang gratis tapi suaranya kada bagus, nang bagus suaranya tapi dibayar, lebih baik nang bagus walaupun dibayar supaya orang semangat. Nah jadi sop pertama adalah sembahyangnya kita sembahyang Jumat. Sembahyang Jumatnya kan ada boleh masuk 2 rakaat, ada boleh masyarakat masih kawal aja, tapi yang 2 rakaat ada boleh mau pada mau zuhurnya tuh. Nah jadi jangan sampai masuk 2 rakaat. Apabila engkau salam dan selesai daripada sembahyangmu, maka sebelum berkata-kata sesuatu hendaklah engkau baca dahulu surah Al-Fatihah 7 kali. Nah, kayak biasa juga setiap Jumat. Qul huwallahu ahad 7 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Karena yang demikian itu akan memelihara engkau daripada gangguan setan sehingga sampai ke minggu hadapan. Bukan hanya itu, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi mun sembahyang Jumat sebelum kaki kita ini nak berubah posisinya, artinya masih posisi tahiyat akhir, maka hendaklah baca 7 Al-Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Kada diganggu oleh setan sampai seminggu berikutnya. Dan ia akan menjadi benteng yang kokoh bagimu untuk menghadapi godaan setan. Makanya mun kawa kada usah kita ganti dengan subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan. Ini khusus hari Jumat. 7. Amun sudah selesai 7 tasaranya nak membaca subhanallah 33 kan, alhamdulillah 33 kan. Yang penting nak 4 macam surah ini sudah kita baca semuanya 7 karena pahalanya genap, dosa diampuni, dan ini menjadi benteng bagi kita daripada gangguan setan. Tapi mun kawa membacanya dilajui, mun membacanya lambat kasihan jamaah. Apalagi nang di luar papanas orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ayat itu sudah. Belum pernah habis ceramah, habis ngisi pengajian guru, apa aja minta tolonglah guru lah aja.
tolong guru apa itu tolong bapak dari yang mengkorban minggu tadi guru aja awas benar baca Fatihahnya lambat 7 kali Al-Ikhlas 7 lambat benar aja sampai jemaah ini beringsar kalambatan. Nah jadi ulun sampaikan kenapa jadi rumah nyampaikan karena kan masuk itu anak buah ya adalah sampaikan jangan lagi terlalu lambat dilajui. Alhamdulillah ini laju sudah terlalu lambat kasihan orang ada nang hendak masuk begawi pulang apalagi orang nang begawi di kayak perusahaan murid Cina tuh bah terkadang dia dapat izin sembahyang Jumat itu setengah jam aja bila yang terlambat ya sudah tuh ada tuh sanksinya terkadangnya kalau sampai pakar. Makanya kita kalau di lingkungan perusahaan mun kawa jangan panjang khutbah biar karena di lingkungan perusahaan di kampung di Mulkawa jangan panjang. Makanya tanda alimnya seorang itu khutbah pindik bacaannya panjang ayatnya sembahyangnya panjang surahnya itu tanda orang-orang yang pakai ya Nabi orang yang paham agama orang yang alim tuh. Nah ini sudah khutbahnya panjang surahnya pula Al-Falaq An-Nas luput gitu. Sabihai lawan hal hatta khutbah jangan terlalu panjang itu sudah kita bahas pada bab yang sebelumnya. Bacanya jangan terlambat 6777 nih. Kasihan orang kalau ada acara anak lain gitulah. Lambat benar baca pas orang anak sarwa. Untung baca hanya orang kelas orang ya untung orang tontonan makanan dulu. Kalau benar bacanya bayar dulu jadi bilang kasih. Setelah itu baca olehmu akan doa Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi Mu'ad ya Rahim ya Wadud aghnini bihalalika an haramika bi ta'atika amma usyatika wa fadlika amman siwa. Bacanya biasanya 7 kali ini baca lah 7 kali ini dibaca. Apalagi orang lebihan bedanya ada hutang ada lunas baca walaupun kada panjang nangka ini nang dibacanya apa Allahumma gfini bihalalika haram wa ghnini bi fadlika amman siwa. Nang itu belang-belang dibacanya tuh 7 kali tiap hari maka seapapun hutangnya akan dilunaskan oleh Allah Ta'ala. Ini hari Jumat nih yang kada dibaca inilah mun imam membaca alhamdulillah artinya seperti imam bila imam kada baca kita baca 7 kali kita baca supaya rezeki dilancarkan oleh Allah Ta'ala baca amalan ini. Artinya ya Allah Tuhan yang maha kaya yang maha terpuji yang memulakan maksudnya yang memulakan ciptaan makhluknya dan yang mengulangkannya maksudnya penciptaannya kembali yang sangat kasih sayang dan yang sangat mencintai. Kayakanlah aku dengan rezekimu yang halal bukan dengan yang haram dan anugerahkan kepadaku taat kepadamu bukan maksiat dan berikanlah aku dengan kelebihanmu bukan dengan kelebihan orang lain. Nah pada jakian kita orang mengamalkan ini mengamalkan ini habis sembahyang Jumat. Selepas sembahyang Jumat hendaklah engkau sembahyang sunnah ba'da Jumat 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat dan engkau perbuat yang demikian itu 2 rakaat sekali salam. 2 aja, jangan lebih pada 2 itulah. Jadi 2 rakaat salam yang langsung digabung ke 6-nya. Maka telah diriwayatkan yang demikian itu daripada Rasulullah SAW dalam beberapa cara yang berlainan. Dan pulang telah bila kita hari Jumat itu bagusnya habis asar baca salawatnya 80 kali dibaca. Bila kita baca diampuni dosa 80 tahun. Insyaallah yang sudah hafal juga salawatnya dulu. Apa salawatnya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. 80 kali habis asar maka dosa 80 tahun diampuni oleh Allah Ta'ala. Beruntung benar untuk baca ini, tapi khusus hari Jumat aja habis asar.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Insyaallah sudah pada habis asar, maka dosa 80 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok hari Jumat tuh sambil santai kita telah. Menang sudah hari Jumat itu paling ibu-ibu tangannya selawatan lah. Nah, sudah selawatan tutup bahasa kita duduk satu mat membaca 80 kali. Boleh dicicil dia. Memang kata cuma nyicil, anak menyicil, jangan dicicil, kau langsung sekaligus saja. Alhamdulillah, habiskan. Kemudian hendaklah engkau duduk di dalam masjid sehingga sampai waktu maghrib. Ini karena rumah malakan kita nih. Mulai habis Jumat dari sini sampai maghrib. Adalah yang pernah kayak itu? Ya ada. Udah yang pernah itu. Yang jelas orang lainnya habis Jumat apa isi bilang ceramah. Kau mama lakan sampai maghrib deh ya. Tapi mau kau mama lakan. Jadi masjid aja. Sampai maghrib di sini di masjid. Atau sekurang-kurangnya sampai waktu asar. Nah sampai waktu asar ini banyak yang mau mama lakan. Apabila bulan puasa. Anak kulit di sini kada makan juga. Jadi besok yang Jumat berapa sih di masjid kekuring. Bangun pas asar. Dan hendaklah engkau pandai menanti saat yang mustajab doa. Kita hendaklah mengintai waktu yang mustajab doa itu, karena saat itu dirahasiakan oleh Allah pada sepanjang hari Jumat. Maka biarlah engkau mendapati masa itu sedangkan engkau di dalam khusyuk dan merendahkan diri kepada Allah. Nah jadi yang menunggu sampai asar sampai maghrib tadi. Nah tujuannya supaya doa dikabulkan. Artinya pada hari itu banyaki berdoa. Nah tapi Nabi ada mengisyaratkan dalam satu hadis bahwa waktu yang mustajab itu antara dua khutbah. Nah itu nang mustajab sudah. Makanya kita bagus berdoa di antara dua khutbah. Kalau imam kan biasanya di antara khutbah itu membaca surah Al-Ikhlas biasa. Hari Jumat, hari istimewa, hari yang kabul doa, hari bila bersedekah kita pahalanya dipergandakan oleh Allah Ta'ala. Hari yang apabila kita mandi mendapatkan pahala dari Allah. Termasuk menghapus dosa mandi di hari Jumat. Yang paling afdal apabila waktu kita nak berangkat. Dan janganlah engkau hadir dalam masjid itu akan majlis atau halqah yang tidak berfaedah, ataupun majlis tukang-tukang cerita. Nah jazidin munkawa. Bila di masjid itu ada orang halqah tuh orang nampak kumpulan, tapi kumpulannya nah kalau bapak ini pakai sahan aja, makanya sidin jauhi aja sudah. Nah sama kita nih pian punya sudah umur di atas 40, mohon kawah kurangi kita nang dudukan bekisan sampai jam 2 sampai jam 3. Apalagi nang sambil bakapitan pernah main apa ngarannya? Di telinga hibah, di sini hibah, di hidung ini di kafinya sampai di sini. Nah padahal mau kucing aja di kafe itu buka biar kalau tuh guru sekompol pernah bilang pengajian jadi sini menang bawa masakan benar karena bawa kumpulan sampai tangan malam sudah dijual di sini sadang ini sudah ampehan aja di sini waktu banyak terbuang karena semakin sehari kita waktu kita semakin berkurang kesempatan kita untuk beramal semakin sedikit. Kenapa? Karena semakin sehari semakin berparat kita nikah. Kalau yang lahat sebagian baparat kita nikah kuburan. Nah, makanya biar bila Anda kalau sampaikan sudah bila hendak kita nih biar dicatat oleh Allah Ta'ala mulai bahari sampai wayah ini kita
Dicatat beramal oleh Allah Ta'ala waktu yang kosong-kosong itu supaya keisi. Makanya dulu jaga 4 waktu aja yang kita jaga yang penting itulah. Artinya ini alhamdulillah sudah banyak banyak. Tapi nang dulu banyak kita nang terlewat. Apalagi zaman kita masih cakanya bibinian tuh zaman rambut nang masih bakarol tuh ngarannya tuh nang pakai apa ngarannya nang habang tuh nang gulung tuh apa ngarannya nang habang itu apa ngarannya ada ingat ulun. Kalau ikannya itu kan bakarol ngarannya. Karol juga ngarannya nang diobati nang bau hancing tuh. Nang bau hancing kalau bahari ulun tuh jadi tahu tuh pakaan namanya kan itu babar. Hancing mau bau hancing itu yangnya bahari itu kan orang kan tujuh rambut nang begelombang kalau ini kan tujuh nang lurus. Bahari kan bila begelombang tuh keren loh. Ada nang rambutnya kayak singa loh. Nah, zaman dulu tuh buka rambut kita beramal jarang, terkadang sembahyang tertinggal. Nah, untuk menutupi amalan-amalan yang banyak yang kosong tuh, maka ulama 4 waktu jangan sampai kada diisi. Pertama hendak maghrib, nang kedua habis maghrib, nang ketiga hendak subuh, nang keempat habis subuh. Bila 4 waktu yang diisi, maka nang kosong-kosong tuh cakainya rapor tuh diisi ibadah. Nah maghrib tuh 5 menit kan 10 menit kan. Makanya pian kalau kita nih ke masjid itu sebelum azan. Bila ke masjid sebelum azan sama beramalan. Bila beramalan maka raja kita ajarkan. Makanya di dalam kitab Ta'limul Muta'allim salah satu amalan pelancar rezeki wa hudurul masjid qabla al-adzan. Datang ke masjid sebelum azan. Ya ada juga orang tuh tujuh benar ke masjid itu waktu nang mepet. Kamar, maka rumah lumayan pada masjid. Jadi mulai rumah tuh memperapas muka dulu, puas ini sampai ke masjid. Angkat takbir, sekali cangang ke bawah, selawat katuk tapihnya tertinggal di rumah. Kita mulai di rumah, kemudian bilanya sudah anak ke masjid, maka jangan pernah buka, walaupun orang kamar biar aja. Siapa dapat? Makruh kita bergesak-gesak, santai aja berjalan, santai aja kayak biasa aja maksudnya, jangan terlalu santai. Ini ada juga orang kamar sudah santai sini di luar rumah bisa ketemu separuh lagi dan duduk, itu orang ada santai maksudnya berjalan kayak biasa, berjalan kayak biasa. Nah, mun kawan tadi sebelum maghrib ke masjid kita. Nah, ada waktu 5 menit baca sholawat, ada waktu 10 menit baca Quran. Apa yang kalau kita amalkan? Karena habis maghrib pulang Yasin Waqi'ah Tabarak atau selawat 1000 kali. Nah karena anak subuh sebelum sampai subuh, sebelum waktu subuh beramalan di rumah kan Bapak, beramalan dulu kita di rumah. Beramalan apakah? Apalagi pian kalau membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Nah, itu kan sebelum sembahyang subuh. Tapi sudah azan Ya Hayyu Ya Qayyum itu pian bila kita amalkan. Pertama hati kita nena yang susah dihilangkan kesusahan, nang gelisah dihilangkan kegelisahan, nang hatinya sempit diluasakan oleh Allah Ta'ala, nang banyak masalah dimudahkan oleh Allah Ta'ala, nang banyak urusan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Hayyu Ya Qayyum. Makanya bila orang berdoa masuk kata-kata Ya Hayyu Ya Qayyum, doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala biasanya. Kenapa? Ya Hayyu Ya Qayyum itu Ismul A'zam. Maksudnya apabila dibaca waktu berdoa maka doa langsung diijabah oleh Allah Ta'ala. Ya Hayyu Ya Qayyum itu Ismul A'zam. Makanya ketika kita membaca ayat kursi itu dinamakan Sayyidul Ayat, penghulunya segala ayat. Kenapa dikatakan penghulu segala ayat? Karena ayat kursi itu ada di dalamnya Al Hayyul Qayyum, Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Nah, makanya ayat kursi dinamakan penghulunya ayat. Bila ayat kursi kita baca habis sembahyang rutin sehari 5 kali, maka kada ada yang membimbing kita dengan surga kecuali meninggal dunia, kecuali kematian. Maksudnya bila meninggal dunia, surga sudah balasannya. Kuburnya Allah jadikan taman surga. Jangan pernah tertinggal ayat kursi bila kita habis sembahyang tobian. Bilanya habis sembahyang membaca ayat kursi, maka kada ada yang menghalang kita dengan surga kecuali kematian. Maksudnya bila meninggal dunia, surga sudah. Nah, kuburnya jadi taman surga. Nah, kalau gampangan ayat kursi.
Bilanya kita baca ayat kursinya hendak turun, maka Allah selamatkan sampai buri ke rumah. Bila kita baca waktu hendak makan, makanan yang kita makan akan menguatkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita baca untuk menjaga, untuk memelihara harta, kita bakuliling misalnya biar berisi sarang burung. Nah, misalnya ada 10 sarang burung. Amin. 10 kali berisi semuanya pulang sekali panen sebulan tuh kalau sebanyak 50 kilo gitu. Nah, misalnya nih sarang burung, takutan dicuntan orang, biar baca ayat kursi itu sampai sambil berjalan bakuliling sampai sampuk pulang. Maka terpelihara harta rupiah. Ada dalam kitab Mengenal Asmaul Husna, ada dalam kitab itu kelebihannya. Bila kita baca untuk memelihara harta kita, bila kita baca anak guring, maka ketika kita guring, kada bakalan kawa diganggu baik oleh jin kah, manusia kah, binatang kah, syaitan kah, gangguan lahir kah, gangguan batin kah, karena kau mengganggu. Apabila kita anak guring membaca ayat kursi, nah kembali kan jadi itu amalan itulah. Dan jangan di sini hadir di masjid tadi perkumpulan orang yang berkisahannya dalam kitab Jawharul Mawduh itu ada dikatakan dalam hadis Nabi, barang siapa yang berbicara di dalam masjid urusan dunia dihapuskan ibadah 40 tahun. Nah jadi di masjid ini kita mengkawal beramalan aja. Bahkan hendaklah engkau hadir dalam masjid ilmu yang bermanfaat, majelis ilmu yang bermanfaat, yaitulah ilmu yang menambah takutmu kepada Tuhanmu dan mengurangkan gemarmu kepada dunia. Nah ilmu yang bermanfaat itu bila kita tuntut, maka menambah kita takut kepada Allah dan mengurangi cinta lawan dunia. Karena segala ilmu yang tidak mendorong engkau meninggalkan dunia dan tidak menggemarkan engkau untuk mencapai kebahagiaan yang abadi di akhirat, maka jahil daripada ilmu itu adalah lebih baik bagimu. Pun ada tuh orang belajar ilmu, ujar ilmu agama, tapi malah pas belajar ilmu itu kada tapi mau lagi sembahyang, itu baik kada usah mengaji daripada mengaji. Nah mengaji ilmu itu mengulang kita semangat beribadah, mengulang kita gemar lawan akhirat, dan mengulang kita nih kurang terhadap dunia. Itu ilmu yang bagus jadi. Nah, nang asalnya sombong jadi tawagut, itu ilmu yang bagus. Oleh itu berlindunglah engkau dengan Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya kita berdoa tuh, Allahumma inni as'aluka ilman nabiy wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Ya Allah, ulun meminta kepada engkau ilmu yang bermanfaat dan amal yang terima dan rezeki yang halal yang baik. Dan hendaklah engkau perbanyak membaca doa ketika matahari naik dan ketika tergelincir. Matahari naik baik sunat, matahari gelincir mulai habis tengah hari. Dan ketika tenggelam ya waktu maghrib, dan ketika engkau mendengar iqamat, dan ketika khatib naik ke atas mimbar. Nabian bila waktu inilah waktu kita mendengar iqamat, waktu khatib naik ke atas mimbar, maka ijar sidin banyaki di situ membaca doa. Khatibnya naik ke atas mimbar melangkah itu dia pengabulan doa. Bila khatib melangkah naik ke atas mimbar itu saat sang pengabulan juga doa, berdoa di situ. Ada ini kada tahu khatib naik ke atas mimbar. Timbul khutbah kedua kenapa? Tangguling sendiri. Maka duduknya mau bukaan. Dan ketika orang berdiri untuk sembahyang, pengabulan juga. Maka barangkali engkau menemu saat yang mustajab doa itu. Nah jadi bagus banget itulah. Kita banyakin doa aja sudah, intinya pada hari Jumat tuh doa yang mana kita hafal baca aja supaya kita mendapatkan keutamaan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pun doa dikabulkan, maka kita dapat keuntungan dunia dan akhirat. Apalagi yang kita doa itu adalah doa kebaikan, bukan hanya dunia tapi juga gasan akhirat kita. Dan yang terpenting bilanya kita berdoa bila hendak kabul, maka salah
salah satu penyebab kabul doa itu bila kita di dalam doa ada menyebut ya arhamar rahimin. Kalau tadi kan ya hayyu ya qayyum, kemudian ada juga ulama mengatakan kiranya baca ya arhamar rahimin 3 kali maka doa dikabulkan oleh Allah. 3 kali ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, maka dikabulkan doa kita. Lawan ya hayyu ya qayyum dari. Nah, jadi doa dua nih amalan nang kawa kita masukkan ke dalam doa kita supaya doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bismillah itu jelas. Makanya doa yang dimulai dengan bismillah kada bakalan ditolak oleh Allah. La yuraddu doa, kada bakalan ditolak doa yubda'u bismillahirrahmanirrahim yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mengatakan awalnya apa yang kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Setiap berdoa jangan tertinggal bismillah, hanya alhamdulillah, hanya sholawat, walaupun itu yang kita baca adalah doa nang pendek. Mudah-mudahan panjang umur, barokah, sehat walafiat, dan mudah-mudahan apa yang kita pinta, apa kita mohon kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bukan hanya kebaikan dunia tapi kebaikan akhirat diberikan oleh Allah, dan yang terpenting mudah-mudahan kita barataan di akhir hayat husnul khatimah. Amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allahumma alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'ala taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.